Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Tata Koswara, SMP Alfa Centauri Bandung. Pada video kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan tentang konsep dasar listrik statis. Ya, pertemuan pertama di bab 4 tentang listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan kita dan menjadikan kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat berbagai fenomena atau gejala listrik statis yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke pembelajaran konsep dasar listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Tentunya kalian pernah mengalami gejala-gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar ya. Gambar berikut menunjukkan adanya listrik statis di sekitar kita. Gambar pertama itu ada gambar seekor kucing yang bulu-bulunya ditempeli oleh styrofoam ya. Mungkin kalian pernah ya membuat suatu proyek atau tugas sekolah menggunakan styrofoam. Ketika styrofoam itu digunting, dibuat kecil-kecil ukurannya, maka ada sebagian yang menempel pada tangan kalian ya, mungkin atau di kalau yang punya kucing menempel di bulu kucing. Nah, itu termasuk ke gejala listrik statis. Selanjutnya, kalian lihat ada seorang anak ya, seorang anak yang sedang main perosotan ya, perosotan. Di sana terlihat rambutnya tertarik oleh elemen plastik yang membentuk perosotan tersebut. Nah, hal tersebut juga termasuk gejala listrik statis. Mengapa demikian? Kita akan pelajari lebih lanjut. Namun, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang listrik statis, kalian harus terlebih dahulu paham tentang apa itu atom, ya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan cara reaksi kimia biasa, ya. Ini salah satu pengertian dari atom. Banyak sebetulnya pengertian dari atom. Mungkin kalian nanti akan pelajari di teori atom ya, bab selanjutnya. Nah, atom itu meskipun dikatakan sebagai bagian terkecil, namun setelah diteliti kembali oleh para ahli, ternyata di dalam atom yang kecil tersebut terdiri dari partikel-partikel atom ya, di mana partikel atom itu telah ditemukan yang pertama adalah proton bermuatan positif, kemudian elektron bermuatan negatif, dan neutron itu kosong ya, tidak bermuatan. Nah, proton dan neutron ini membentuk inti atom ya, dikelilingi oleh elektron. Ya, di sini ya ada inti atom ya, inti atom ini disebutnya nukleus ya. Nah, di sini terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan elektron itu mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Artinya, semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Kita lanjutkan konsepnya. Nah, selanjutnya setelah atom, ada kaitannya dengan muatan listrik ya. Muatan listrik lebih dalam nanti akan kalian pelajari di bab ke-5 ya, tentang listrik dinamis. Namun secara simpel ya, muatan listrik itu adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda ya, yang membuat benda itu mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan. Ya, benda bermuatan erat kaitannya dengan jumlah proton dan elektron suatu benda. Maka dari definisi ini ada 3 golongan benda bermuatan. Yang pertama adalah benda bermuatan netral.
Apa itu netral? Ya, benda tersebut jika memiliki jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Yang kedua, benda bermuatan positif jika memiliki jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Dan yang terakhir adalah benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Coba kalian perhatikan tiga gambar berikut ini ya. Di sana ada contoh-contoh suatu benda ya. Meskipun Bapak tampilkan adalah gambar atom, tapi Bapak menginterpretasikan itu sebuah benda bermuatan ya. Coba perhatikan. Untuk gambar pertama ya, itu kita lihat. Tadi kan kita sudah tahu bahwa proton bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Coba jumlah dari proton dan elektron pada gambar pertama ada berapa? Ya, benar ya, ada satu, masing-masing satu. Jumlah proton satu, jumlah elektron satu. Artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Maka benda tersebut dapat dikatakan benda netral. Lain halnya dengan benda kedua. Perhatikan ya, jumlah protonnya ada 2, sedangkan jumlah elektronnya ada 1. Artinya jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Maka benda dikatakan bermuatan positif. Selanjutnya gambaran ketiga itu benda bermuatan negatif ya. Mohon maaf itu salah ketik negatif. Nah, itu ketika jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Di gambar terlihat jumlah protonnya 1, jumlah elektronnya 2. Jadi benda bermuatan negatif. Untuk selanjutnya, nah bagaimana sebetulnya cara kita membuat benda itu bermuatan? Nah, ada 3 cara ya. Yang pertama, cara konduksi, yang kedua induksi, dan yang ketiga dengan cara menggosok. Untuk cara konduksi adalah menempelkan benda netral dengan benda yang bermuatan. Artinya, ini ada 2 benda nih, ya. Benda, perhatikan nih, di contoh nomor 1 ya, yang metode konduksi. Ini benda batang logam yang netral ditempelkan pada batang logam yang sudah bermuatan. Nanti muatan batang yang logam netral ini akan mendapatkan tambahan elektron. Ingat ya, karena tadi elektron yang aktif bergerak, maka elektronnya akan berpindah. Dengan seperti itu, nanti akan terjadi penambahan elektron pada batang logam, sehingga menjadikan batang tersebut menjadi bermuatan. Ya, selanjutnya dengan cara induksi ya. Metode induksi ini dengan cara mendekatkan benda netral dengan benda bermuatan ya. Beda dengan yang tadi konduksi. Kalau konduksi itu nyentuh ya, bersentuhan antara benda satu dengan benda kedua. Nah, kalau metode induksi tidak bersentuhan, hanya didekatkan saja ya. Contohnya seperti pada gambar ini ya. Perhatikan ya. Nah, ketika batang logam netral didekatkan pada batang yang sudah bermuatan, maka batang yang netral ini ketika dipisahkan kembali sudah memiliki muatan yang lain atau sudah bermuatan. Nah, sedangkan yang cara ketiga adalah cara menggosok, ya, menggosokkan benda satu dengan benda yang lainnya. Nah, cara ini berdasar pada setiap benda memiliki kemampuan untuk melepaskan elektron, ya. Namun, masing-masing benda memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melepaskan atau menangkap elektron tersebut. Nah, kita bahas lebih lanjut dengan untuk cara menggosok ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi ya kemampuan untuk melepaskan elektron atau menangkap elektron itu kita bisa melihatnya di deret triboelektrik ya. Deret ini adalah menunjukkan bahwa benda akan memperoleh muatan listrik negatif bila digosok di sembarang tempat dan akan memperoleh muatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya ya. Nah, untuk deret triboelektrik, deret itu kan susunan ya. Coba nih, Bapak sudah coba membuatkan apa ya? Susunan dari benda-benda ya, dari sumber yang sukar memberikan elektron dan yang mudah memberikan elektron. Jadi kalau dari atas ke bawah itu tingkatannya
paling atas itu sukar memberi elektron, artinya dia lebih kuat gitu ya. Sedangkan yang bawah itu lebih mudah memberikan elektron. Artinya ketika dia digosokkan, maka benda tersebut mudah melepaskan elektronnya atau mudah memberikan elektronnya ya. Dari mulai teflon, silikon, solatif, plastik, styrofoam ya, getah pohon, kayu, baja, kapas, itu sampai tangan kering. Itu deret triboelektrik dari sumbernya. Namun, kalau terlalu banyak nih, biasanya dalam dalam ujian atau dalam tes ada beberapa benda-benda yang populer ya. Nah, ini benda-benda populer itu di antaranya ada kaca, rambut, wol, sutra, sisir, balon, dan ebony. Nah, untuk mengingatnya supaya mudah mengingat urutan triboelektrik benda-benda yang penting atau benda-benda yang populer, Bapak buatkan sebuah singkatan ya supaya kalian mudah mengingatnya. Coba nih singkatannya seperti ini. KRL Sumatera di pesisir pantai Bali. Ya, K-nya dari kata kaca ya, R-nya dari rambut, L-nya dari kata wall, Sumatera itu dari kata sutra ya, di pesisir. Nah, sisir, kemudian pantai balon ya, dan I ya, ebonit. Nah, semakin ke kanan itu semakin sukar melepaskan elektron ya. Semakin sukar melepaskan elektron. Misalnya nih contohnya sisir dengan rambut. Perhatikan sisir. Sisir kan ini ya. Sisir kemudian rambut. Nah, kanannya mana? Sisir. Nah, maka sisir itu lebih sukar ya melepaskan elektron dibandingkan rambut. Maka rambutnya akan melepaskan elektron ke sisir sehingga sisir bermuatan negatif dan rambut positif. Begitu. Sekarang kaca dengan sutra. Lihat, kaca yang warna merah ya dengan sutra yang warna ungu ya. Perhatikan, kaca itu lebih kiri dibandingkan dengan sutra sehingga kaca akan melepaskan elektron sedangkan sutra akan menerima elektron karena sutra itu lebih sukar melepas elektron ya. Selanjutnya balon dengan kain wol. Lihat balon ya, warna biru tuh ya. Dengan kain wol. Wol warna hijau toska ya, hijau toska. Maka lihat nih, wol lebih kiri dibandingkan dengan balon. Maka wol akan memberikan elektronnya kepada balon sehingga balon bermuatan negatif, wol-nya positif ya. Ebonit dengan wol begitupun ya, ebonitnya akan negatif dan wol-nya akan positif ya. Itu gampang ya mengingatnya. KRL Sumatera di pesisir pantai Bali, yaitu yang benda-benda yang penting atau populer. Selanjutnya ada interaksi benda bermuatan. Nah, ya, kita kan tadi sudah tahu benda-benda itu punya muatan baik positif ataupun negatif. Nah, dua buah benda akan saling berinteraksi ya tergantung dari jenis muatan masing-masing benda. Jika muatan benda berbeda, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. Contohnya ini ya. Gambar nomor 3 contohnya ya. Dia kan berbeda nih positif sama negatif. Maka akan ada gaya ya, force ya yang menarik. Ya, artinya dia akan saling mendekat gitu. Ya sama halnya ketika kalian laki-laki ke perempuan kan pasti tertarik ya. Nah, itu berarti ada gaya interaksinya gitu. Namun ketika muatannya sama, maka kedua benda akan saling tolak-menolak. Contohnya, gambar 1 dan gambar kedua. Ya, nggak mungkin laki-laki suka ke laki-laki, perempuan suka ke perempuan. Yang namanya tertarik itu pada lawan jenis. Nah, itulah simpelnya seperti itu. Itu interaksi benda bermuatan. Selanjutnya, ada elektroskop nih. Elektroskop erat kaitannya dengan bahasan dari listrik statis. Apa sih elektroskop itu? Elektroskop adalah alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi benda tersebut bermuatan atau tidak. Sebetulnya banyak ya fungsi dari elektroskop, cuman yang Bapak sebutkan salah satu fungsinya saja ya. Dengan kata lain, elektroskop dapat digunakan dalam percobaan tentang listrik statis.
ada beberapa bagian elektroskop yang perlu kalian ketahui ya. Ini yang pentingnya ada 3. Yang pertama kepala elektroskop, yang kedua isolator, yang ketiga daun elektroskop. Coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ya. Biasanya kepala elektroskop itu adalah tempat ya di mana benda bermuatan akan didekatkan di sana ya. Kemudian elektroskop itu bagian yang tidak menghantarkan listrik ya, biasanya untuk menyumbat saja. Sedangkan daun elektroskop, daun akan menguncup ya ketika netral atau diam ya atau menutup gitu. Namun ketika kepala elektroskop mendapatkan muatan, maka daun akan membuka gitu. Bagaimana prinsipnya? Seperti ini ya prinsip kerja elektroskopnya. Mula-mula elektroskop dalam keadaan netral, daun elektroskopnya menutup. Perhatikan gambar 1 ya. Nah, kan nutup ya, jadi netral. Jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Nah, gambar kedua. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan kepala elektroskop, maka elektron dari daun akan bergerak ke kepala elektroskop. Pak, kenapa elektron dari bawah naik ke atas? Ya, tadi kan sifat dari elektronnya sendiri. Nah, sifatnya kan dia lebih aktif bergerak, sehingga bukannya proton yang bergerak ke atas ya, tapi elektron karena dia kan tertarik oleh benda yang didekatkan yaitu benda positif gitu ya. Nah, ketika naik elektronnya di daun elektroskop yang tertinggal hanya apa? Muatan positifnya saja. Nah, positif dengan positif antara satu daun dengan daun yang lainnya dia kan sama, akan membuka. Nah, ketika membuka, itu membuktikan bahwa benda itu bermuatan. Nah, gambar ketiga, nah itu contoh untuk benda ketika elektroskop ketika didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, ya. Nah, ketika benda bermuatan negatif didekatkan dengan kepala elektroskop, maka elektron dari kepala elektroskop bergerak ke daun elektroskop, ya, bergerak ke bawah. Kenapa ke bawah, Pak? Kan tadi ke atas dia. Tadi kan yang didekatkan positif, maka dia akan tertarik ya dengan positif itu. Kalau sekarang kan yang didekatkan adalah negatif, maka dia akan ditolak karena kan senama atau sejenis, maka akan turun ke bawah elektron dari kepalanya dan menyebabkan daun elektroskop kelebihan elektron sehingga keduanya negatif dan akan membuka. Nah, itu prinsip elektroskop. Jadi, ketika elektroskop membuka itu membuktikan bahwa benda yang kita dekatkan pada kepala elektroskop itu bermuatan. Oke, selanjutnya ada contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contohnya ya, tentunya ada contoh yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Untuk yang menguntungkan misalnya mesin fotokopi ya, itu juga sama menggunakan prinsip dari listrik statis. Kemudian penggumpal pada polusi pabrik juga sama. Jadi ketika polusi tersebut tidak digumpalkan, maka terbayang ya udara yang ada di bumi ini sangat kotor gitu karena kan polusinya langsung semuanya masuk keluar gitu. Nah, ada yang menggumpalkan jadi ada penarik di sana ya, penarik elektronnya di sana. Pengecetan juga sama ya, menggunakan prinsip listrik statis. Jadi di sana supaya erat ya, supaya catnya kuat, nah maka dipakailah prinsip di mana catnya harus berbeda muatan dengan si bahan dari yang mau dicatnya sehingga nanti akan tarik menarik seperti itu ya. Selanjutnya ada yang merugikan. Ya contohnya petir ya. Nah, petir ini terjadi ya fenomena yang sering terjadi ketika hujan atau mau badai seperti itu ya. Nah, apabila awan melewati gedung yang tinggi, muatan negatif di dasar awan akan menginduksi bangunan gedung. Nah, apabila muatan pada awan bertambah, gaya elektrostatis akan memaksa muatan negatif loncat secara tiba-tiba dari dasar awan ke puncak gedung yang disertai dengan bunga api listrik. Nah, pelepasan itulah yang disebut dengan petir ya. Nah, tentunya kalau seandainya disertai dengan bunga api listrik, maka hal tersebut bisa merugikan, bisa membuat gedung-gedung yang disambar petir menjadi rusak gitu. Maka
perlu kita antisipasi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Yaitu dengan membuat penangkal petir. Nah, penangkal petir ini adalah perangkat yang digunakan untuk menyalurkan listrik dari petir menuju ke bawah tanah. Nah, alat ini biasanya terbuat dari logam. Jadi ketika disambar, karena logam itu melanjutkan atau meneruskan muatan melanjutkan listrik, maka tidak akan merusak dari bangunan tersebut karena nanti akan di-ground-kan. Nah, ketika petir menyambar logam tersebut, listrik akan disalurkan melalui kawat menuju ke tanah atau namanya grounding ya. Penangkal petir ini bekerja dengan mengalihkan listrik dari struktur bangunan yang rentan. Itu sebabnya alat ini lazim dipasang di atap bangunan atau di tempat yang tinggi supaya ketika ada petir menyambar, langsung menyambarnya ke penangkal petir ya, bukan ke bangunannya. Jadi nanti bangunannya jadi aman, jadi terhindar dari kerusakan akibat petir. Oke, untuk pertemuan pertama itu saja ya, sampai penangkal petir. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang ingin tanyakan, boleh kalian mengisi kolom diskusi atau chat di Canvas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.